Bagasan goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, nama nopa langit dohot tanoon. Amen. Ai hapor suhon nami namartiki jalanan naing porsanon, ido patupahon dihami hasangapon na sumurung, na lumobi hamuliaonna na salilingna. Allahu taileko kami naso taridai, datung na taridai, ay parsatokinan do na taridai, alay manoktong do rodi saliling-liling na naso taridai. Haleluya. 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 Yang mahita, ale Tuhan debata, moloholan sian diri nami hurajumi, tung nasotama dohami jongjong diadopamu nasun badiai. Alai tung nabalgasi tutu do asi dohot denggan basam dihami. Alanii dipatalup jala di perbadiai ho dohami, lao pasanga pokko, marhite-hite hata nang pambahenan nami, di parhatopot rohanami do, moloso ala ni pandongan yommu, tungso tarulahot kami do manang aha na hobbar tulomo ni roham. Usehon maton dimna badiai tu bagasan rohanami, asa tarbahen hami manibangi akka hobbar tu hatam. Jala asamian hami di bagasan hatam, marhite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kita puji Tuhan meredeta sien bukede nomor 200 tulu ayat 1.2. Tuhan,
Tabigema hatani debata, patujolo ni jamita, turpuk tuari minggu pasaplonom dung trinitatis, imana tersurat di 2 Timoteus sada, memukasian ayat sada, 1 ayat 14. Songena somal, tajahama marsorin-sorin. Songenon mahatani debata, ahu surat tinongos ni si Paulus, apostel ni Kristus Yesus, marhite sian tahini debata, marguru tu baga-baga hanguluan na di bagasan Kristus Yesus. Mandapoton si Timoteus, anak kokku nahi naholongan, asini roha, talut ni roha, dame siat debata ama dohot sian Kristus Yesus tuhatai. Mauliate rohaku di debata, nahuoloi di bagasan roha na ias, sian akka da upung dope, aiso marpasohotan hupai ngot-ngot ho di akka tangiaku, borngin nang arian. Ai masihol doahu marnidaho, marningot ilu-ilumi, anggiat gok halalas ni rohaku. Ai huingot do hapor seonmu naso marlauki, na maringanak kian di bagasan opungmu boru si Lois, nang di bagasan inangmu si Eunike, alai dohot do di bagasapko di hapor seai rohaku. Alani i hupaingot ho, asa di pararata ho si lehon-lehon debata natuhoi, di nahuapehon tangaki tuho. Ai di lehon debata do tuhita ton di hagogoon, ton di haholongon, ton di pangarajeon diri, dada ton di hatahuton. Ope unah ko maila makatidak kontu hatai, jala unang hailahon ahu na tarhurung humokop ibana, dohot mahotahe makokpop barita nauli sian hagogoon ni debata. Ai di palua jala di jodoh hita marhite-hite panjawon na badia, dada marguru tu ulauta, tungsian tahina dohot sian asini roha, na binasa basahon tu hita di bagasan Kristus Yesus, nasian mula ni mulana. Alai nuaing dipapatar do dinatarida si paluahita Kristus Yesusi. Ibana do pasahaton hamatean di paulup hangoluan dohot hatoktongan marhite barita naulii. Tusi doau di pabakit gabe parjamita dohot apostel dohot pangajari. Alani ido ubahen na marsitaonon ahu. Alai dang maila audisi, ai hutadda do ibana nahu haporsiai, jala pos dorohaku margogo ibana mangaramoti na pinalumehon naitu ahu, rodi arisogot. Ihuton ma akka podana tiko si tiruonmu, songon naing naung binegem sia nahu, di bagasan haporseaon dohot holong ni rohana di Kristus Yesusi. Na pinalumehon na denggani maramoti marhite-hite tod di parbadia na maringanan di bagasan hita. Ido sahatna martua ma akka na manangihon hata ni debata naupeoksa jala na mangolahotsa. Amen. Tabegema ende puji-pujian sian Qur'ina.
Marede Mahita, sien bukit de nomor 175, ayat sada dohot ayat tulu. Uriani Tuhatta nahina holongan di bagasan Kristus Yesus. Tarimang-rimangi masudi akka pambahenatta di bagasan parnguluatta salidengon. Romahita tu adopanni tuattai. Tatopoti madosatta martangiang mahita di bagasan rohattabe. Martangi yang mahita, ale amanamina di banua gijang nasun badia, dang tamahami ro tuadopammu, ay naguk dosa dohami, pikiran nang rohanami say manibil dosian hasit tongami, alai hinorhon ni asini rohani anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami, Ubahed terbaik kami roh tuadopammu mangido hasesaan ni dosa dohot pangalau sion nami. Urupi jala asima roham dihami. Sesama sude najat sian hami. Jala jakom mahami gabe anak kommu.
Ale tondi perbadia, sondangi matondi nang pikiran nami, asa terbaik kami mangulahon na hombar tulomoni roham, jala gabe anakmu naburjuhami, maka tidakon Yesus Kristus Tuhan jala si palua portibion. Amen. Baga-baga di debata taringot tu hasesaan dosa, molo tatopo ti akka dosatta, haposan do ibana jala bonar, manesa dosatta jala payasok kita sian hageduhon. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Tabigi ma edde puji-pujian sian paduan suara narwastu. Kita puji Tuhan, marhite-hite nomor 162 ayat 3.6.
tatangi honma patik ni debata dalan tuhanguluan nai baru ima patik padua hon dohot lapatanna songonon mahatana patik padua hon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanommu manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon rodina di Bagasan Aek na di Toru Nitano ianggo tunggabe si Sombaon manang si Oloan dia do lapatan nii odo ikon di habiari rohatta di bata jala ikon holong rohatta di ibana asadang jadi iba marsobba tu Sombaon manang tu gana-ganaan mangido hanguluan siani jala dang jadi oluan begu manang ulpuhan ni hadatuon jala dang jadi pos roha di ugasan homitan ido sahatna rap mahita mangido gogo tu Tuhan debata ale Tuhan debata ay pargugui mahami mangulahon na hombar tu patikmi amen. Mari demakur sian kur ama. Mari demahita sien bukit de nomor 174 ayat 4 dot ayat 5.
Tahatidak koma hapor seotai songon nahi natidak konidongata sahapar seon di portibion rap mandok mahita au porsea di debata jahuba ido ama pargogo no suatu dosan nama no palangit dotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata jahuba nasasadai imana tinumbuhon ni si Maria naga begabian sienton di parbadia andorang sohabubuhan ido tuhatta nama naon nabirnit di panghuman ni silatus nama te terpajal dui bana di hau pinor silang jala tuat tu banua toru dung ditanom namulak mengulu di hari patuluhon nama naik tu sulko lau huntul di siamun ni di bata jahoba amanai pargogo nasohatu dosani di si maibana pai mal sogot tutanoon manguhumi halak na mengulu dohot namate au porsea di tondi parbadia jala dong sada huria nabadia huria hato panila Kristen akan nabadia dohot di hasisani dosa dohot di hatai namandok mulak mengulu dosogot daging ni halak naung mate dohot ni hanguluan na sora suda amen. Tapi kemen di puji-pujian sian kor PP. Tapi kema ting namasa di tonga-tonga di minggon. Huria ni tuhatta tatangi homma tikting namasa di huriatta di bagasan minggutta saderion Minggu 2 Oktober tahun 2022 na parjolo ting parjolo dohot ting paduahon di hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022 maringanan di GKP Padang Bulan
Naing Madjalo pasu-pasu perbogasan Ima Felix Bonasius Sianipar, anak Niamata Leonardus Sianipar, tubuni Inatta Maria Borubangun Nahinan, namaringanan di Jalan Sri Indra Dewa nomor 14, Kampung Rempak, Kabupaten Siak, Riau. Anggota Jemaat GKP Maranatha ono Plopat Resort Lubuk Dalam, Dohot Orwanna. Anggi Maria Hasibuan, Boruni Amatta Situa Saidin Hasibuan, tubuni Inatta Herlina Boru Sitorus Nahinan, namaringanan di Jalan Gereja KBP nomor 10 Alu, anggota Jemaat GKP Padang Bulan, Resort Padang Bulan Sada, masuk sektor onom. Napaduahon, sesuai dengan rencana si perempuan nanaing patupahon pameran Dohot Bajar di hari Minggu tanggal si Oktober 2022, gabe diundurhon nasida gabe hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022. Di patupanasida do di pameran Dohot Bajari, ima berupa barang, pakaian dan makanan, hasil karya dan keterampilan kaum ibu si perempuan sian huriatta. Diaka nanaing maddohoti manang berpartisipasi, boido mendaftar saminggu sebelum pameranon. Jala boido menghubungi informasi lebih lanjut tu nomor HP 082 sada onom tolu walu 5 sada 0 siapulu ima ketua si perempuan ni huriatta. Napa tuluhon ulang tahun GKP Padang Bulan ke-58 tahun. Di hari Minggu tanggal sia Oktober 2022 dung selesai ibadah siang Raptarayahon bersama ma di huriaton ulang tahun GKP Padang Bulan napa 50 tahun. Sekaligus ma pasahaton bingkisan tulan sia naung marumur 70 tahun tugijang. Napa paton pelantikan pengukuhan guru sekolah minggu GKP Padang Bulan. Di hari Minggu tanggal sia Oktober 2022 naing di Tapatupama pelantikan pengukuhan guru sekolah minggu GKP Padang Bulan di ibadah minggu siang. Napalimahon bantuan dana untuk pembangunan kantor dan rumah dinas GKP wilayah 2. Nah, di hari Sabtu tanggal 24 September 2022 nang salpu nunga tapasahat ima sian dana na terkumpul sian ni huriatta nalau pembangunan kantor dan rumah dinas GKP wilayah 2 tu panitia sarana dan prasarana GKP wilayah 2 godangna 12.730.000 rupiah. Napa onopon pertanyaan sektor di Pamasa Huriatta setiap hari Selasa namaringanan di GKP Padang Bulan masuk pukul 10 sia 30 WIB. Jala di pertanyaan di hari Selasa 4 Oktober 2022 tuan rumah ima sian sektor tulu. Napa pituhon kunjungan GKP Tarutung Kota. Di bagasan Minggu ta sadarion Minggu 2 Oktober 2022 tajakodo kunjungan ni dongata sian huria GKP Tarutung Kota ima dalam rangka memohon bantuan untuk pembangunan gereja. Jalaan non di bagian nasida do amplop
ima dalatta napasahaton partisipasita di ibadah minggu sore dohot ibadah minggu malam. Ima ting-ting namasa diriwetta di bagasan minggon. Lao manomu-nomu jamita maredde hita sian bukwedde nomor 110 itu ayat 1, 2 dohot 4. Dameni debata na sumurung sian salur roha. Ima mangaramoti aka ate-ate dohot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus. Amin. Shalom. Ibu Bapak, saya mohon izin untuk bacaan firman dan khotbah dalam bahasa Indonesia. Firman Tuhan buat kita di dalam kebaktian minggu siang pada minggu ini tertulis dari kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Di dalam nama Tuhan Yesus kita dengar-dengaran dan ikutilah di dalam hatimu. Demikian firman Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pegembaraanku, akan ipuh dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Sampai di situ pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, manusia dengan strata apapun,
kaya atau miskin, tua ataupun muda, berpendidikan ataupun tidak punya pendidikan, tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan hidup. Ketika manusia melihat keadaan dunia pada akhir-akhir ini, kekhawatiran akan memenuhi hatinya. Tetapi seberat apapun keadaan kita, segala sesuatu tergantung kepada iman kita. Iman itulah yang membuat kita kuat, iman juga membuat kita tegar, mampu untuk menghadapi segala hal yang buruk yang ada di dalam hidup kita. Kemampuan untuk menghadapi rasa khawatir dan gentar itulah tergantung dari bagaimana kita merespon setiap keadaan yang kita alami. Nah, kitab Ratapan ini sebuah kitab yang ditulis oleh Nabi Yeremia. Nabi ini hidup pada saat umat Tuhan di Yerusalem sedang mengalami kerusakan moral yang sangat berat. Dan Yeremia begitu sedih melihat kondisi tersebut. Kalau Bapak Ibu baca itu ada cuma 5 pasal Ratapan itu, hanya membicarakan tentang jeritan hati, ya, tentang keluhan, tentang air mata. Kenapa? Kenapa itu bisa terjadi? Karena Yeremia menyaksikan bagaimana Yerusalem, kota yang sangat megah, semuanya mempunyai hidup mumpuni, tapi bisa hancur berantakan, lulu lantak Bapak Ibu, dihantam oleh bangsa Babel. Semua diangkut, barang-barang yang mewah-mewah, cendekiawan-cendekiawan ditawan, hancur bangsa Israel itu. Apakah Tuhan tidak ada bersama dengan mereka? Apakah kota itu yang disakralkan oleh bangsa Israel, kota Sion, bisa porak-poranda? Apakah kita di gereja ini setulus hati bersama-sama membangun keimanan kita, tapi ternyata bisa porak-poranda suatu ketika? Apakah kita menjawab, itu hodo akan tulus rohana marminggui, atau memang hanya ya kita ini kan ibu bapak kalau datang ke gereja ini, kita datang ke gereja ini mau ngapain coba? Harus satu pemahaman dulu datang ke gereja, kan begitu. Ke gereja ini pemahamannya apa? Karena kalau kita datang ke gereja, pemahaman kita yang pertama bermohon, ya kan? Bermohon ini, bahwa bisa naik pangkat, naik gaji, ya, naik pangkat, naik gaji, apalagi supaya aku hebat nanti di perusahaan, segala macam, ya, bisa. Di gereja pun bisa cari uang, bisa kan? Bisa di gereja cari uang, pintar-pintar kita, ya kan? Tapi apakah benar? Dan itu yang terjadi ibu bapak. Bangsa Israel ini kan tegar tengkuk, tidak merasa salah, merasa benar. Kalau kita bilang simpang garon, sok jago, paten tengon, kan begitu. Apapun yang dilakukan mereka merasa hebat, mereka merasa nyaman, tidak ada keperluan. Mereka tidak tahu bahwasanya mereka berdosa dan mereka yakini bahwasanya apa yang mereka lakukan itu merupakan kesukaan bagi mereka. Jadi definisi orang bodoh selalu mengulangi kegiatan ataupun aktivitas yang itu saja tapi tetap salah. Salah dan mereka tidak merasa bersalah. Sehingga walaupun begitu Tuhan juga tidak tinggal diam. Tuhan terlibat untuk menghukum atas tindakan-tindakan mereka. Lantas bukan berarti Tuhan tidak setia, tidak kasih. Tapi harus dijalankan. Pengampunan oke, tapi hukuman tetap berjalan. Ada pengakuan, ada pengampunan.
Yang persoalannya Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita tidak mau mengakui atas kesalahan kita. Begitu kita mau mengakui kesalahan kita, selesai perkara kita. Tapi kita tidak mau mengakui kesalahan kita, itu persoalannya. Dan dari zaman nabi-nabi sampai sekarang ini, untuk mengakui kesalahan kita dan memaklumi keterbatasan satu dengan yang lain, kita sulit. Karena apa? Karena kita hanya awalnya bermohon. Tidak pernah kita datang ke gereja mengucap syukur atas apa yang terjadi dalam kehidupanku. Apakah penderitaan kita terus menghampiri kita, pergumulan terus pergumulan, tapi kita bersandarkah kepada Tuhan? Meminta kekuatankah kepada Tuhan? Atau sebaliknya, kita tidak boleh tutup mata Ibu Bapak. Jangan kita katakan kita mengandalkan Tuhan, tapi ada hal-hal yang lain di luar Tuhan kita andalkan. Makanya itu pernah nonton Pesulap Merah yang di YouTube itu kan, lagi viral kan. Dia bongkar semua dukun-dukun palsu. Betul kan? Nah itu. Ada yang mampu tunjuk tangan sering pergi berdukun. Ada di antara kita. Kita katakan mengandalkan Tuhan, tapi begitu ada pergumulan kita, begitu ada kesesakan kita, bukan minta ampun kepada Tuhan dulu berlutut, tapi jumpai kawan. Datang kawan ini, ai songon nasi ngon, dangon dak tu hobior, tu sakit tak, adong dosi, pengobati. Pergi kita, dan lebih percaya kita daripada karya kasih Tuhan. Jadi, Bapak Ibu, jangan merasa kita ini semua masuk sorga. Ini jemaat Pamen yakin masuk sorga semua, Inang. Yakin masuk sorga semua? Yakin Inang masuk sorga? Yakin? Yakin, puji Tuhan. Kalau yakin masuk sorga, harus mempunyai syarat-syarat. Iya kan? Jadi kepala lorong aja ada syarat. Masa mau masuk sorga tidak ada syarat? Yang pertama, kalau mau masuk sorga itu harus mau merendahkan hati. Ya kan? Orang yang mau merendahkan hatinya, mengandalkan kekuatan daripada Tuhan, selalu mampu memaklumi keterbatasan satu dengan yang lain. Sedangkan Tuhan saja tidak mau mempermalukan hambanya, sementara kita saling mempermalukan satu dengan yang lain. Jadi bagaimana? Itu yang saya katakan, definisi orang bodoh selalu mengulangi kegiatan aktivitas yang itu saja tapi tetap salah. Bagaimanapun yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini, Tuhan sangat dekat bersama dengan kita. Ada pengampunan, ada pengakuan, ada pengampunan. Tanpa ada pengakuan Ibu Bapak, Tuhan tidak akan mendengarkan apapun. Bersyukurlah kita boleh beribadah. Bersyukurlah kita boleh selamat. Bagaimana masa Covid, begitu kita ketakutan, begitu kita gentar, ya, salaman aja pun sulit. Sekarang sudah bisa salaman, sudah bisa cipika-cipiki, sudah bisa kor, ya, semangat berapi-api, apalagi korama, wah mantap. Iya kan? Tidak lagi ketakutan. Apakah itu kuasa kita? Apakah itu kekuatan kita? Apakah Tuhan tidak campur tangan dengan ini semua? Hanya karena hitung-hitungan yang ada dalam pikiran kita. Ibu Bapak, semuanya ini kalau kita tidak mengandalkan kuat kuasa Tuhan, hidup kita akan menjadi percuma. Terbatas hanya ruang lingkup kemampuan kita. Dan kita suka terlibat di dalam zona aman kita. Ratap tangis yang disampaikan oleh Yeremia menjadi pengharapan yang begitu kuat. Semua tidak ada lagi yang mampu. Semua tidak ada lagi yang ikut terlibat dalam hal apapun di situ. Sudah hancur lebur. Luluh lantak. Bangsa itu pun sudah tidak lagi semangat apapun. Tapi Yeremia menguatkan. Pengharapan akhirnya dikuatkan. Betullah, sungguh besar kasih setia Tuhan, tak berkesudahan, baru setiap pagi.
Begitu juga dalam kehidupan kita, Ibu Bapak. Apakah benar ibadah kita ini? Apakah perlu kita mengkoreksi ibadah kita? Ya, tadi saya tanya, apakah jemaat kita ini yakin masuk surga semua? Kalau yakin kita masuk surga, rendahkanlah hati, mengucap syukurlah. Ya kan? Itu tanggung jawab kita. Selesai ini batu kenangan, batu nisan saja menjadi kenangan di dalam hidup kita. Yang menerimanya, yang mengingatnya, yang mengenangnya, Ibu Bapak. Jadi oleh karena itu, kasih Tuhan dia kekal. Kasih ibu sepanjang masa. Iya kan? Kasih anak sepanjang gala. Apalagi kasih Tuhan. Iya kan? Kalau seorang ibu tetap dia akan mengasihi anaknya sampai masa tuanya, sampai akhir hidupnya. Tapi begitu anak sudah ya lepas dari orang tuanya, dia mempunyai pemahaman, pemikiran yang lain lagi. Jadi ada. Jadi makanya sepanjang kala. Ada juga ibu-ibu yang tidak lagi mengasihi anaknya karena sudah sakit hati melihat anaknya. Ada, tapi tidak secara kolektif. Tapi kasih Tuhan kekal abadi selamanya. Oh, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya hanya dari Tuhan saja, bukan dari yang lain-lain. Kalau memang pertolongan kita datangnya dari Tuhan, tidak perlu lagi hidup mengeluh. Nyokan sodik-sodik menarita, sikit-sikit bergumul. Kenapa kau? Aduh, susah kali hidupku. Banyak kali pergumulanku. Dia curhat ke sini, dia curhat ke sana, dia curhat kemana-mana. Stop curhat untuk penderitaan. Mari kita suarakan suara sukacita. Karena apa? Karena Tuhan sudah mencukupkan. Cukup tidak cukup, harus cukup. Sudah dicukupkan. Manusia memang pingin ini, pingin itu, pingin ini, pingin itu. Tetap ujung-ujungnya yang berdosa pun ibu bapak mati. Betul? Yang jahat mati. Pencuri mati, perampok mati, ya, yang baik pun mati, yang santun pun mati, semua mati. Ah, kalau mati juga untuk apa aku buat gitu? Yang bisa kuperbuatlah untuk menyenangkan hati dan pikiranku. Mana Tuhan itu? Tak ada. Kau berdoalah minta uang sama Tuhan kalau boleh. Tunjukkan sama aku imanmu, mintalah duit sama Tuhan. Bisa tidak? Katanya. Tapi kalau kau minta duit sama aku, berdoalah kau, anggaplah aku Tuhanmu, mintalah duit, biar ku kasih kau duit, berdoalah kau. Aliran-aliran sesat, itulah selalu yang diingat-ingat, yang dikenang-kenang, yang dilakukan oleh bangsa Israel. Lebih mampu mereka menerima ajaran-ajaran Nabi palsu daripada apa yang sudah disampaikan Yeremia di dalam ratap tangis bagaimana pergumulan bangsa Israel itu. Ibu bapak, kadang kita tidak mengenal bahwasannya yang sudah kita lakukan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita lebih bangga untuk membusungkan dada kita. Ya, kita membusungkan dada kita, kita anggap kita lebih hebat dari siapapun. Ya. Tua belum tentu dewasa. Muda belum tentu anak-anak. Harus kita pahami itu. Karena Yeremia pun dari masih dalam kandungan sudah dipakai dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang sangat besar. Sekali lagi ibu bapak, tua belum tentu dewasa, muda belum tentu anak-anak. Oleh karena itu, apa yang terjadi di dalam pergumulan kita, mari kita nikmati dengan mengucap syukur apapun yang terjadi. Ingat, mukjizat itu tetap hadir dalam kehidupan kita. Dia memperlengkapi kebutuhan kita. Roh Kudus itu selalu membisikkan kepada kita bahwasanya jangan khawatir, jangan takut. Sepanjang engkau berjalan di aturan yang sudah Tuhan tentukan, sepanjang imanmu semakin dibabat, semakin merambat, apapun di dalam pergumulan kita, tetap kita harus bersyukur. Jangan mengandalkan kekuatan-kekuatan di luar kemampuan yang ada. Ya, apapun yang membelenggu kita dari hari ke hari, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi, mari kita hadapi dengan berani bersama dengan Tuhan dan kita dilepaskan
kesesakan kita, pergumulan kita. Dia yang akan menuntun kita ke dalam hidup yang berkemenangan sehingga kita mampu berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi jangan hanya sebatas membaca firman Tuhan, jangan hanya sebatas berdoa saja, jangan hanya sebatas ya datang ke gereja biar dilihat kawan, marede tada markur dia tahu sotong roda, hanya sebatas itu ibu bapak. Gak usah, gak ada gunanya itu sama Tuhan. Kalau memang hatimu tidak tulus, tidak ada gunanya. Mau sebagai baik manapun kita bikin di pamen ini, kalau memang kita tidak tulus melaksanakannya ibu bapak, tidak penuh dengan pengorbanan, semua yang kita lakukan akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena kehadiran kita datang supaya dilihat orang, supaya dipandang orang. Itu yang terjadi bangsa Israel pun gitu. Kaum Sanhedrin, semua gagah-gagah jubah berjuntai-juntai. Orang hanya melihat sekilas. Wah, atar di baim badia-badia. Itu kan. Sok kali ya itu. Yang nggak taunya kau apa kerjanya di sana, taunya aku. Kan jadi begitu. Akhirnya apa? Menghakimi satu dengan yang lain. Padahal kita tidak punya kapasitas dan kompetensi untuk menghakimi satu dengan lain. Kita punya kapasitas saling mendoakan. Sehingga kawan kita sendiri yang merasakan pergumulan, yang merasakan kepahitan seperti ipuh dan racun. Sangat pahit ibu bapak. Sangat pahit. Begitulah pahitnya getirnya dalam kehidupan kita ini. Tapi kita harus dituntun untuk mampu mengucap syukur. Harus mampu berserah. Karena begitu besar kasih setia Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena apa? Dia sangat dekat. Dekat sekali dengan kita. Kalau memang dekat dia dengan kita, jangan abaikan. Jangan anggap tidak ada. Tuhan itu selalu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berhentilah untuk bersungut-sungut. Berhentilah untuk menyuarakan keluh kesahmu. Tapi suarakanlah bagaimana kasih setia Tuhan yang selalu melindungi kita, memberi kesempatan kepada kita, mencukupkan segala kebutuhan kita. Supaya seperti firman lalu, ibadah yang cukupkah ibadahmu? Benarkah ibadahmu itu? Ini yang perlu. Segalanya tetap di bawah kendali dan kuasa Allah. Kehancuran terjadi karena Allah mengizinkan itu terjadi. Dan Allah juga selalu mempunyai maksud dalam setiap peristiwa yang terjadi. Jadi selalu meminta kekuatan kepada Tuhan. Yang saya katakan tadi, jika seorang ibu dapat mengasihi sepanjang masa, terlebih lagi Allah, ibu bapak, ia akan pasti mengasihi selama-lamanya. Temukanlah kasihnya dalam setiap tarikan nafas, dalam hangatnya mentari, sejuknya udara pagi, bahkan dalam kebisingan jalan raya yang padat juga. Allah tetap masih menunjukkan kasihnya yang abadi. Percayalah, jadilah laskar-laskar Tuhan yang mampu berdiri di barisan terdepan, menyatakan kebenaran daripada firman. Jangan takut, jangan gentar. Banyak orang sekarang gentar menunjukkan identitas dia siapa. Ya, mau makan aja kita di rumah makan, udahlah doa masing-masing lah kita. Kan begitu. Hanya untuk berdoa pun kita bisa jadi persoalan. Ibu bapak pulang dari gereja ini, saya yakin pasti ada yang berbeda di rumah. Kenapa? Pulang dia ke rumah, ngahudokon, lopan non, basa dang dilopaho, idan nga maliaw, marbada. Pulang bawa berkat dari gereja sampai rumah dia marbada. Karena apa? Gak dimasak nasi.
udah disuruh anaknya, nanti pulang mama harus siap masak nasi ya. Lupa, akhirnya merepet-merepet. Dari terbit matahari sampai terbenam, coba hitung berapa kali wajah kita murhing dan mutung dalam menjalani kehidupan ini. Apakah lebih banyak mutungnya atau banyak sukacita? Tersenyumlah pada waktunya, marahlah pada waktunya. Jangan ketika orang tersenyum engkau marah-marah, ketika orang menangis engkau tertawa-tawa. Karena itu bisa dikatakan gila, ritik ya. Jangan, sudah banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Menyuarakan suara kebenaran memang sangat sulit. Jangan katakan yang baik-baik, tapi katakanlah yang benar. Karena yang baik-baik itu belum tentu benar. Ya. Yang benar itu sangat sulit. Sangat sulit. Merubah itu sangat sulit. Saya mau coba, ya kalau Bapak Ibu tersinggung atau apa, ya terserah ya. Tapi saya mau katakan, imam, yang namanya imam tidak boleh pergi dari langgatan. Dia harus stay di situ sampai parjamita naik. Itu dia. Tidak jadi berganti imam sebentar partiting. Dang boy songoni, sasitong na huboto. Tetap dia harus stay di situ. Dan tidak boleh masalah kur kan biasa gitu kita kan. Kur, turun dia kur dulu, naik lagi. Nah, itu tidak boleh. Karena dia seorang imam yang memimpin mengarahkan kita. Jadi oleh karena itu ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi, banyak hal-hal yang harus kita rubah. Dalam hal bagaimana kalau Tuhan itu bertindak bersama-sama dengan kita. Dia juga ikut mendampingi kita. Sepanjang apa yang kita lakukan itu benar, dia akan tuntun kita. Dan kita tidak gentar karena apa yang kita lakukan ini memang benar-benar tidak melenceng dari firman-Nya. Kan tetapi kita selalu mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan akal dan pikiran kita, menunjukkan siapa kita sebenarnya. Ayat dajol maido manangisiao, unang pola mabiarho, tenang mahuisi. Kesombongan, keangkuhan itulah yang menghancurkan kehidupan kita. Bangsa Israel karena angkuhnya, karena sombongnya, karena congkaknya, itu yang membuat mereka luluh lantak. Tapi orang yang penuh dengan kerendahan hati, ya, ratap tangis menjadi pengharapan. Ya, Allah sendiri yang akan memapah kita. Tidak perlu khawatir, tidak perlu risau dan gelisah. Tuhan begitu dekat bersama dengan kita sehingga kita tidak boleh bimbang dan ragu karena Dia bersama dengan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, menjadikan Tuhan sebagai harta kesayangan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Kalau kita berharap kepada yang lain, selesai hidup kita, tidak ada gunanya. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan, final, mengikat. Apapun yang kulakukan, Tuhan akan selalu memberkati kehidupanku. Itu yang harus kita perhatikan. Sama seperti yang dikatakan di Mazmur 37 ayat 25 sampai 26. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Ibu bapak, kalau engkau diberkatin Tuhan, jadilah menjadi saluran berkat. Jangan engkau sendiri menerima berkat itu, karena banyak orang yang butuh uluran tangan dan pengasihan kita. Apa yang diberkati Tuhan, Dia berkati untuk selama-lamanya. Dan orang yang penuh dengan berkat, dia harus menjadi saluran berkat. Sehingga benarlah firman Tuhan ini,
kasih setia Tuhan tidak berkesudahan bagi orang-orang yang selalu mengakui dosa-dosanya. Ada pengakuan, ada pengampunan. Jadilah terang dalam kehidupan kita, jadilah tempat orang berlabuh untuk mengarahkan bagaimana untuk berserah ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Oleh karena itu, ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita menyembah Allah, sembah Allah Abraham yang disembah Ishak dan Yakub, Allah yang ajaib menjadi besar, Allah yang maha kuasa dan yang sanggup untuk mengangkat dan memulihkan hidup kita. Apa yang disembah oleh Abraham itu juga yang kita sembah. Tidak ada bedanya. Makanya lakukanlah itu dengan benar dan tunjukkanlah bahwasanya Tuhan itu adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Dan percayalah kepada Tuhan setiap waktu, dan curahan isi hatimu di hadapan Tuhan akan Dia kabulkan, karena kita selalu berlindung di dalam pengasihannya. Biarlah karya kasih Tuhan, karya penyelamatan Tuhan memperlengkapi kehidupan kita dan jadilah berkat buat siapapun. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami memuji dan mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh menguatkan sekaligus menyatakan bahwasanya keimanan kami tidak akan pernah goyah dan tidak akan pernah luntur, karena Kau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan hal-hal yang terbaik dan menyenangkan hati Tuhan, sehingga kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dan Engkau selalu memperlengkapi kehidupan kami. Di dalam pergumulan dan kesesakan yang kami alami dari hari ke hari Tuhan, tidak terlepas daripada tindakan-tindakan kami yang terkadang lalai dan lupa untuk menyebut dan meminta pertolongan daripada-Mu. Oleh karena itu Tuhan, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga firman-Mu ini boleh kami nyatakan di dalam kebenaran dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Begitu juga hamba-Mu berdoa Tuhan, buat warga jemaat-Mu yang pada saat ini dalam kondisi sakit maupun di dalam pemulihan. Nyonya Lumban Toruan, Sintua Boru Aritonang, Nyonya Siahan Boru Hutagalung, Bu Masta Boru Tobing, Sintua MP Simanjunta. Semua Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang mengetahui apa kerinduan hati mereka. Jamahan tangan-Mu Tuhan sangat diharapkan oleh saudara-saudara kami, sehingga apapun yang mereka terima dari pengasihan-Mu, patutlah mereka bersyukur karena Engkau hadir bersama-sama dengan mereka. Begitu juga Tuhan program-program yang akan berjalan di jemaat-Mu ini Tuhan, dan rencana-rencana yang sudah diwartakan, kiranya Tuhan juga memperlengkapi dan hadir bersama-sama dengan mereka Tuhan, hingga apapun yang mereka laksanakan selalu menyukakan hati Tuhan dan selalu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, sampai di sini Tuhan telah menolong kami, dan terus selanjutnya Tuhan tetap mengawal kehidupan kami. Harapan kerinduan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kami berdoa hanya dalam satu nama, Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Radesi tutu halo, nanai tak kebono ato, rade nang biho
Bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan sukacita kita memberikan persembahan kepada Tuhan, dan firman Tuhan yang akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dari kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Amin.
Tangiak koma peliata, martangiak kita. Ale di bata amanami na di Banua Gijang, di parhatopot rohanami dosian uduk ni rohanami. Hodo mual dinasa uli basa na mauliutus. Di son upasat hamido pelian hamoleton nami tuho. Say jalo jala pasu-pasu ma pelian namion asagabe dalan panindangion parsauran dohot ulaon asi ni roha di Huriamon. Bahem mangulu nami gabi pelian na hobar tulomo ni roham. Jala parsidohot parohon harajomu holong hasitongan dohot hadamiomu di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim. Asa say toktong madok muliate tuho di bagasan guarnya anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sangat damai ibadana puna sude atai nang senang perak nang hebeng sude puji mana utuh ikabe anak kona doa anak kona doa Tuhan Tuhan Yesus anak kona Ale amanami na di Banua Gijang, say pinarbadia magawarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongon, songon na di Banua Gijang. Leho madihami sadaron hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togyo tu pangujunan, palua mahami, sian pangago. Urian itu hatta mula mahamu di bakasat dame jalo hamuma pasu-pasu sia tuhata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama hamu. Di sodakon Tuhan di batama buhinya Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di batama buhinya Tuhamu jala di pasarhon madamina tutod di munabe.